Wait, are you talking about a time machine? No. No, of course not. No, not a time machine. This is more like, yeah, like a time machine. I know, it's crazy. It's crazy. Halo semuanya, time travel merupakan sebuah konsep perjalanan waktu yang memungkinkan kita untuk menuju ke suatu tempat baik yang ada di masa lalu ataupun di masa depan. Untuk melakukan time travel ini, kamu memerlukan sebuah alat, benda, atau sebuah kendaraan yang bernama time machine atau mesin waktu. Tentu saja perjalanan waktu dan mesin waktu ini masih berupa teori ilmiah karena sampai sekarang belum pernah ada orang yang mampu menciptakan mesin waktu ataupun melakukan perjalanan waktu. Bagi para pecinta film dengan genre fiksi ilmiah, tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah time machine ataupun time travel. Tapi ketika kita melihat ke dunia nyata, apakah time travel itu benar-benar bisa dilakukan? Di video kali ini, aku akan membahas secara singkat tentang konsep perjalanan waktu dan teori-teori yang mendukung adanya perjalanan waktu. Agar lebih mudah memahami videonya, aku juga akan menyisipkan referensi dari film-film yang mengangkat tema tentang time travel. Time travel! What? Kalau kamu menonton film Avengers Endgame, kamu akan menyadari suatu hal yang menarik dari sisi sains. Konsep perjalanan waktu dan mesin waktu di film ini jauh lebih masuk akal ketimbang film-film lain yang mengangkat tema serupa. Di film ini banyak disisipkan teori-teori sains modern yang mendukung adanya time travel. Salah satunya adalah mesin waktu yang dibuat oleh Tony Stark. Mesin waktu versi Avengers terinspirasi dari salah satu cabang ilmu fisika yang bernama fisika kuantum. Ilmu ini mempelajari tentang perilaku partikel di dalam atom. Kuantum berasal dari kata kuanta yang berarti ukuran terkecil dari sebuah materi. The quantum realm is like its own microscopic universe. To get in there, you have to be incredibly small. Partikel seperti proton, neutron, dan elektron yang ada di dalam sebuah atom bisa disebut dengan kuanta. Ketika para ilmuwan melakukan penelitian terhadap partikel ini, mereka menemukan beberapa kejanggalan. Elektron yang digambarkan seperti sebuah planet bisa berpindah orbit tanpa perantara, seakan hilang di orbit pertama dan tiba-tiba muncul di orbit lainnya. Inilah yang mendasari pemikiran Scott Lang di film Avengers Endgame untuk mencoba masuk ke alam kuantum pada suatu titik dan keluar di titik lainnya. What if there was a way that we could enter the quantum realm at a certain point in time, but then exit the quantum realm at another point in time? What do you call it? A time heist? Yeah, time heist. Not if we strictly follow the rules of time travel. That means no talking to our past selves, no betting on sporting events. I'm going to stop you right there, Scott. Are you seriously telling me that your plan to save the universe is based on Back to the Future? Back to the Future merupakan sebuah film bertema time travel yang sangat terkenal. Konsep time travel di film ini sangat sederhana, yaitu ketika kamu pergi ke masa lalu dan mengubah sesuatu di sana, maka akan menyebabkan perubahan besar di masa depan. Ini merupakan konsep perjalanan waktu yang paling umum digunakan dalam sebuah film, dan kebanyakan orang juga lebih mengenal konsep time travel ini. Namun, para ilmuwan tidak setuju dengan konsep time travel ini karena bertentangan dengan logika. Para ilmuwan menyebut hal ini dengan istilah grandfather paradox. Apa itu grandfather paradox? Bayangkan suatu ketika kamu pergi ke masa lalu, dan di masa lalu kamu membunuh kakekmu yang masih muda dan belum menikah. Maka apa yang akan terjadi? Ayahmu tentu saja tidak akan pernah lahir. Karena ayahmu tidak pernah lahir, maka kamu juga otomatis tidak akan pernah lahir. Kalau kamu tidak pernah lahir, bagaimana kamu bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu dan membunuh kakekmu? Tentu saja ini hal yang mustahil. Dan inilah yang dinamakan The Grandfather Paradox. Di film Avengers Endgame, ketika mereka pergi ke masa lalu, mereka melakukan sesuatu yang menyebabkan kekacauan. Di antaranya adalah Loki berhasil kabur, Captain America melawan dirinya sendiri, dan Thor bertemu dengan ibunya. Kalau kamu percaya dengan konsep time travel dari film Back to the Future yang aku jelasin tadi, bukankah kekacauan di masa lalu ini akan mempengaruhi masa depan para Avengers? And secondly, time doesn't work that way. Changing the past doesn't change the future. Who told you that? Star Trek, Terminator, Time Cop, Time After Time, Quantum Leap, Wrinkle in Time, Somewhere in Time, Hot Tub Time Machine, Hot Tub Time Machine, Bill and Ted's Excellent Adventure. Basically, any movie that deals with time travel. Die Hard? No, that's not one. This is known. I don't know why everyone believes that, but that isn't true. Think about it. If you travel to the past, that past becomes your future. And your former present becomes the past, which can't now be changed by your new future. So Back to the Future is a bunch of bullshit? Oke, berbeda dengan konsep time travel dari film Back to the Future, di film Avengers Endgame berlaku teori parallel universe atau multiverse. There are multiple realities, Peter. This is Earth, Dimension 616. I'm from Earth 833. I'm sorry, you're saying there's a multiverse?
Because I thought that was just theoretical. I mean, that completely changes how we understand the initial singularity. It's insane. Sorry. Teori ini menjelaskan bahwa kehidupan yang kita ketahui tidak hanya terdiri dari satu versi, melainkan banyak versi, bahkan sampai tidak terhingga. Apa yang dilakukan oleh para Avengers ketika pergi ke masa lalu menciptakan realita alternatif yang berbeda versi dengan realita aslinya. Realita utama dan realita alternatif ini tetap berjalan berdampingan namun tidak saling berhubungan. Kalau dari kasus tadi, berarti realita utamanya adalah ketika Loki berhasil ditangkap dan realita alternatifnya adalah ketika Loki berhasil kabur. Jadi intinya, apapun yang dilakukan oleh para Avengers di masa lalu tidak akan mempengaruhi masa depan mereka. Hanya saja hal itu akan menyebabkan cabang realita baru atau realita alternatif. The Infinity Stones create what you experience as the flow of time. Remove one of the stones, and that flow splits. Now this may benefit your reality, but my new one, not so much. In this new branch reality, without our chief weapon against the forces of darkness, our world would be overrun. Millions will suffer. Sebagian para ahli juga percaya dengan adanya multiverse. Mereka percaya bahwa apa yang terjadi di alam semesta kita juga terjadi di alam semesta lain dengan versi yang berbeda. Contohnya, saat ini di jam yang sama, ada kamu yang sedang bersepeda dan menabrak pohon. Dan di alam semesta lain, juga ada kamu yang sedang bersepeda namun berhasil menghindari pohon tersebut. Oke, kembali ke teori perjalanan waktu. Secara teori, perjalanan waktu atau time travel sangat mungkin untuk dilakukan. Salah satu ilmuwan yang mengatakan hal ini adalah David Deutsch. Dia merupakan ilmuwan yang sangat ahli dalam bidang ilmu kuantum. Dalam salah satu teorinya, dia mengatakan bahwa perjalanan waktu ke masa lalu sangat mungkin untuk dilakukan dengan syarat waktu harus melengkung dalam kurva tertutup. Ini dapat divisualisasikan dengan cara menggulung kertas dalam bentuk yang disebut Mobius strip. Dengan bentuk seperti itu, maka garis waktu akan menempuh seluruh lintasan hingga ia kembali ke titik awal. Artinya, kamu tidak akan hilang atau tersesat ketika melakukan perjalanan waktu. Dan inilah yang mendasari pemikiran Tony Stark untuk membuat GPS time travel. See if it checks out. So, I'd like to run one last sim before we pack it in for the night. This time in the shape of a Mobius strip, inverted, please. Processing. Model rendered. Fixed it. A fully functioning time-space GPS. Itulah tadi penjelasan singkat tentang konsep time travel yang aku rangkum dari film-film bergenre fiksi ilmiah yang didukung oleh teori-teori sains modern. Tentu saja semua penjelasan tersebut masih berupa teori ilmiah, karena seperti yang aku katakan di awal, belum pernah ada seorang pun yang mampu untuk melakukan perjalanan waktu atau setidaknya menciptakan mesin waktu untuk saat ini. Tapi ketika kita melihat ke belakang, orang-orang zaman dulu juga tidak percaya bahwa suatu hari nanti seseorang akan bisa terbang. Namun buktinya sekarang hampir semua orang bisa terbang, walaupun masih menggunakan perantara pesawat. Berkaca dari hal itu, mungkinkah time travel atau perjalanan waktu yang kita anggap mustahil saat ini akan menjadi suatu hal yang biasa di kemudian hari? Sekian untuk video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini kalau kamu suka. Silahkan share juga video ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.